الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وعظة لأولي النهى والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي السيد المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه القادة الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada Jumat ini kita berada di salah satu dari rumah Allah, di Masjid Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengingatkan kita kepada masa-masa Nabi alaihi salatu wassalam, masa-masa Islam didakwahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, sesungguhnya masjid adalah hadiah istimewa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Oleh itu di saat Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah dan sampai di Quba, maka yang pertama dibangun oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah Masjidul Quba. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang dibangun di atas dasar takwa lebih berhak dan lebih patut kamu berdiri solat di dalamnya. Selesai membangun Masjidul Quba, Nabi kita alaihi salatu wassalam langsung menuju Madinah. Dan sebelum beliau memikirkan tempat tinggalnya, tempat dia dan para istri dan keluarganya, maka yang pertama dipikirkan Nabi alaihi salatu wassalam adalah mencari lahan di mana masjid didirikan. Di mana masjid didirikan. Inilah yang dicontoh oleh para kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita dapatkan sampai hari ini di Jazirah Arab, bila seorang pengusaha dan pengembang, seorang developer, pengusaha properti perumahan, sebelum membangun rumah, yang pertama mereka persiapkan adalah masjid. Yang pertama mereka bangun adalah masjid sebelum satu rumah pun berdiri. Dan segala kelengkapan yang dibutuhkan, mulai dari jalan yang sudah diaspal, listrik yang sudah mengalir, sumber air minum dan air bersih yang sudah lancar. Setelah itu baru mereka menawarkan propertinya kepada para peminat, kepada para stakeholders, untuk dibangunkan rumah sesuai dengan tipe yang mereka inginkan. Maka masjid adalah yang pertama yang harus dibangun.
Karena sesungguhnya dia adalah tempat yang paling nyaman, tempat yang paling berharga, yang paling bernilai, yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, masjid adalah nur, cahaya, yang siapa yang senantiasa datang kepadanya, Allah akan berikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Wassalatu nur, salat itu adalah cahaya. Basyiril masya'ina fil zulami ila salati bin nurit tam yaumal qiyamah. Beritahukanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan, yang senantiasa berjalan di tengah gelapnya malam, khususnya salat subuh dan salat isya, menuju rumah-rumah Allah, mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Cahaya yang menuntun mereka ke surga, cahaya yang membawa mereka menuju kebahagiaan abadi di surga yang penuh dengan kenikmatan ilahi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, oleh sebab itu Nabi menjadikan masjid adalah yang pertama dibangun sebelum membangun rumah-rumah tempat tinggal mereka. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, sesungguhnya masjid adalah rahmat yang Allah sebarkan kepada orang-orang yang beriman. Bukankah ketika tuan-tuan datang ke rumah Allah ini, memulai masuk ke dalamnya dengan bismillah, wassalatu ala rasul, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik, dengan menyebut nama Allah dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah rahmat, pintu-pintu rahmat kepadaku. Allahu Akbar. Sesungguhnya orang-orang yang masuk ke dalam masjid adalah orang-orang yang diliputi rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Maka rahmat siapa yang kita harapkan setelah rahmat Allah? Kasih sayang mana yang perlu kita perlukan setelah kasih sayang Allah? Masuk ke dalam masjid adalah bergelimang dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, kemudian ketika kita masuk ke dalam masjid, setelah dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah rahmat Allah meliputi kita, maka diizinkan kepada kita untuk bermunajat, untuk berkomunikasi langsung dengan Allah, untuk berdoa dan memohon kepadanya, memuji dan memujanya, menta'zim dan menyucikannya dengan salat 2 rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Barang siapa di antara kamu yang masuk masjid, jangan duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Subhanallah. Salat 2 rakaat nanti kaum muslimin di akhirat lebih kita butuhkan dari seluruh dunia dan isinya, dari langit, bumi dan seisinya. Lebih kita butuhkan di akhirat, demikian mahalnya. Sampai Nabi SAW mengatakan, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, di saat kita diizinkan masuk ke rumah yang berkuasa, kemudian diizinkan bermunajat dan berbicara langsung kepadanya secara ruh. Secara ruh kita berbicara langsung kepada Allah, dan nanti secara jasad kita akan berbicara langsung kepada Allah. Ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tak satu pun di antara kalian kecuali pasti akan berbicara dengan Rabbnya pada hari kiamat tanpa ada penterjemah di antara keduanya.
Semoga Allah mudahkan kita berhadapan dengan Allah, dan Allah mudahkan hisab kita, dan Allah beratkan timbangan amal soleh kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian salat yang kita dirikan, ketika kita berhadapan dan bermunajat dengan Allah adalah nikmat luar biasa. Tidak semua orang diberikan kesempatan ini. Bisa berbicara langsung kepada Allah secara ruh. Di dalam berdiri kita dengan memulai Allahu Akbar. Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza qama ahadukum yusalli faqala alhamdulillahi rabbil alamin." Allah menjawab, "Hamidani Rabbi." Sesungguhnya hambaku telah memujiku. Dan dalam hadis dikatakan orang yang paling beruntung datang hari kiamat menjumpai Allah adalah Al-Hammadun, orang yang banyak memuji Allah. Dan Nabi SAW di akhirat akan membawa bendera yang disebut dengan Liwa'ul Hamdi, liwa bendera bendera pujian. Dan siapa yang banyak memuji Allah khususnya di dalam salatnya, maka Allah akan bangkitkan dia di bawah bendera pujian. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, "Athna alayya Rabbi, athna alayya abdi," hambaku telah menyanjungku, memuji kemudian menyanjungnya. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan bila dia berkata hamba maliki yaumiddin, yang maha memiliki hari pembalasan, maka Allah menjawab majjadani abdi wa li abdi ma sa'al, hambaku telah memuliakanku dan hambaku sekarang akan aku berikan apa yang dia minta. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah antaraku dengan hambaku. Iyyaka na'bud, bagian Allah, wa iyyaka nasta'in, bagian hamba. Maka Allah, wa li abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Khutbah ini tidak cukup untuk membeberkan demikian banyak manfaat dan faedah yang didapatkan oleh seorang muslim ketika masuk masjid. Itu baru dari sisi solatnya, belum lagi zikirnya, belum lagi taklimnya, belum lagi silaturrahim dan sebagainya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah seorang hamba menyelesaikan rangkaian ibadahnya di masjid ini, ketika dia keluar, dia pun mengucapkan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Ya Allah, ampuni dosaku. Tadi sudah diampuni sebelum masuknya atau ketika masuknya. Dan bukakanlah bagiku pintu-pintu karuniamu, rezekimu bukakan. Subhanallah, ketika orang datang ke masjid mendapatkan rahmat, dan ketika dia keluar diizinkan menjadi karunia, mencari rezeki. Dan sesungguhnya rahmat Allah itu maha luas, meliputi segala sesuatu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang masuk ke masjid adalah orang-orang yang diberikan rahmat tadi, dan orang-orang yang diberikan sakinah, orang-orang yang mendapatkan ketenangan. Maka masjid adalah Allah jadikan tempat mencari solusi, tempat mencari jalan keluar dari segala kesulitan, tempat untuk membuat kedamaian dan perdamaian yang bisa menyatukan hati-hati yang tidak sepakat, menghimpun kata-kata yang tidak satu menjadi satu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ma min qaumin, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kaum yang berdiri di rumah, yang duduk di rumah Allah, lalu mereka membaca kitab Allah,
lalu mereka membaca kitab Allah dan saling belajar, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan diliputi ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid adalah hadiah istimewa yang kalau kita terima akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Itulah sebabnya Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan masjid sebagai yang pertama dan utama yang mesti senantiasa dikunjungi oleh seorang muslim. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ihi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terhitung rahmat Allah bagi kita, tidak terhitung kemuliaan yang Allah siapkan untuk kita dengan datangnya rumah Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi orang-orang yang membangun rumah Allah dengan istana megah di surga, walaupun hanya sebesar sangkar atau sarang burung, sesungguhnya Allah menghargainya dengan istana megah di surga. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Kesungguhnya masjid kaum muslimin adalah milik Allah. Sesungguhnya masjid adalah milik Allah, bukan milik orang, bukan milik masyarakat, bukan milik pemerintah, bukan milik suku. Masjid itu adalah milik Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah karena Allah, maka tidak diterima kecuali kalau dibangun karena Allah, dan tidak diterima amalan kecuali yang disyariatkan Allah. Oleh sebab itu, maka wajar bila sebagian donatur, sebagian muslimin yang ingin membangun masjid mensyaratkan mesti dijalankan di dalamnya syariat Allah. Karena sesungguhnya kaum muslimin hari ini kebanyakan mereka tidak menuntut ilmu agamanya. Dan banyak pula di antara kaum muslimin yang menuntut ilmu agama tetapi tidak sanggup melaksanakannya dengan sesungguhnya. Mereka tahu tetapi tidak menjalankan. Oleh sebab itu, seingatlah bahawa sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Walaupun diurus oleh perorangan, walaupun dibangun oleh pribadi, sesungguhnya masjid adalah milik Allah. Walaupun dibangun oleh yayasan, sesungguhnya masjid adalah milik Allah. Sekalipun dibangun oleh negara, maka laksanakanlah di dalamnya apa yang membuat Allah ridha. Beribadahlah di dalamnya dengan apa yang Allah suka. Karena sesungguhnya rumusnya kita beribadah kepada Allah dengan apa yang Dia inginkan, bukan dengan cara yang kita kehendaki. Sesungguhnya kita beribadah di rumah Allah dengan cara yang Dia kehendaki, bukan dengan cara yang kita sukai. Maka berhidupkanlah masjid ini dengan belajar ilmu agama yang benar dan melahirkan amal-amal saleh. Karena sesungguhnya Allah tidak terima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas semata-mata karenanya, dan yang kedua sesuai dengan yang disyariatkannya. Oleh sebab itu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di rumah-rumah Allah
adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Sebaliknya, menghapus segala kebiasaan yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah Allah adalah sesuatu yang harus digalakkan, walaupun hal ini mesti dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat hikmah, karena sesungguhnya kebanyakan kaum muslimin tidak belajar agamanya. Mereka lebih banyak mengandalkan kebiasaan yang dilihat dari orang tuanya. Orang tuanya melihat dari nenek moyangnya, sehingga seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dulu kepada Nabi, mereka tidak mau menerima apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW dengan alasan seperti ini tak pernah kami dapatkan pada nenek moyang kami, seperti ini tidak biasa kami amalkan di lingkungan kami. Oleh sebab itu Nabi SAW tanpa bosan dan tak pernah penat, beliau senantiasa mendakwahkan apa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kemudian kalau tadi orang yang senantiasa ke rumah Allah mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terkira dan terhingga. Sebaliknya di sana ada orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, yaitu mereka yang sangat zalim, mereka yang sangat aniaya. Siapa mereka? Waman azlamu mimman mana'a masajid Allah. Siapa yang lebih zalim dari orang yang melarang orang-orang yang menutup masjid-masjid Allah, ayuzkara fiha ismuh, dihidupkan zikrullah di dalamnya, wa yas'auna fi kharabiha, mereka berusaha untuk meruntuhkannya dengan tidak mendirikan salat berjamaah di dalamnya, meruntuhkannya dengan menghalangi kajian-kajian ilmu di dalamnya, meruntuhkannya dengan menghalangi hamba-hamba Allah untuk bermunajat kepada Rabb di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya dan kepada kita semua kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم جز المحسنين إحسانا اللهم جاز المسيئين عفوا وغفرانا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم